Demikian untuk persiapan materi keduanya, monggo dilihat halaman 1 juga. Oke. Dulu yang saya terangkan adalah malaikat yang nomor 6. Sekarang nomor 7 sebenarnya. Bapak Ibu semuanya, apa jenengan halaman 1 nggak usah diterangkan, kan? Langsung halaman 2. Dosa jenengan. Ini keterangannya nggak seberapa tauhid juga, tapi sebenarnya nggak boleh dilewati. Walaupun diterangkan hanya sekedar, harusnya menurut urut-urutnya tata keramanya orang harus diterangkan. Diterangkan ya, walaupun hanya sekedar ya. Nanti diloncati ya nggak apa-apa, tapi menyebabkan kita nanti nggak utuh ilmunya. Sekarang kita baca nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, malaikat raqib. Tugase nulis amal kang bagus. Nomor 8, malaikat atid. Tugase nulis amal kang ala. Nomor 9, malaikat malik. Tugase anjaga lawang neraka. Nomor 10, malaikat ridwan. Tugase anjaga lawang swarga. Bapak Ibu semuanya, bahwa malaikat raqib syariatnya ditempatkan oleh Allah di sini, Pak. Tapi kalau kita raba ya enggak terasa. Goib. Allah juga enggak terasa. Enggak sama, Pak. Ya enggak sama. Wong Allah itu kholik. Kalau malaikat ya makhluk. Allah kholik. Masa gini? Kholik goib juga cocok. Tidak ada makhluk. Itu ngomongnya gampangnya seperti itu. Malaikat raqib mencatat amal yang baik. Contoh, saya ngaji di sini ya malam ini, tapi tadi jenengan siang hari, iki wayahe ngaji. Seperti itu jenengan punya minat sungguhan, walaupun belum berangkat sudah ditulis oleh malaikat. Walaupun belum berangkat, tapi beneran niatnya loh, nggih. Innamal a'malu bin niat. Adapun hari hanya jam ini, terus jenengan nggak bisa hadir karena ketemuan dari keluarga Jakarta misalnya, jenengan nggak bisa hadir, sudah nggak apa-apa. Sudah ditulis malaikat raqib bahwa jenengan adalah berangkat mencari ilmu. Walaupun jenengan gagal, nggak jadi berangkat ke mencari ilmu. Ngerti nggih? Nomor 7. Nomor 8. Malaikat atid ada nulis amal yang buruk. Kita berbuat jelek, gak ditulis dulu. Walaupun niat kita matang, gak ditulis dulu. Baru nyata ngambil dipegang oleh tangan, baru ditulis. Kenapa seperti itu? Karena Allah Rahman Rahim. Kalau kebaikan dilaksanakan, belum dilaksanakan, hanya niat saja, sudah tercantum, ditulis baik. Kemudian orang yang berbuat jelek, walaupun sudah melaksanakan tapi belum nyata ambil barangnya, maka tidak ditulis dulu. Tunggu barangkali orang ini taubat berubah sikap. Ternyata terpaksa orang itu nyata mengambil barang orang misalnya, baru ditulis. Kenapa seperti itu? Allah Rahman Rahim. Allah itu masih punya belas kasihan. Tak jarne si ae, engko tobat apa. Ternyata dilanjutkan, maka baru ditulis oleh malaikat sini, namanya malaikat raqib. Untuk nomor 8 selesai. Nomor 9, malaikat Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka, jogo lawang neraka. Pertanyaan, malaikat Malik menjaga pintu neraka itu terasa panas
apa tidak nurut syariat? Karena ada syariat, ada hakikat. Panas ya, syariatnya api kan panas. Nurut tauhid, nurut hakikat bahwa api tidak panas, makanya malaikat sekarang di dalam neraka tidak terasa panas. Karena api tidak panas, tapi ternyata dicek kok panas. Benar, cuma hatimu harus ada tauhidnya. Panasnya bukan dari api, melainkan adalah dari yang menciptakan api. Keterangan tauhid, Pak. Saya kumpulkan aja. Karena rupa-rupanya jenengan pelajaran tauhid gak pernah jalela disampaikan. Kalau ulama menyampaikan hanya fikih biasanya. Kalau tauhid gak nyambung. Makanya kalau ulama belum punya Tuhan, kalau hukama sudah punya Tuhan. Masuk YouTube, Pak, bukan main-main ngomongin. Seperti itu. Jadi malaikat masuk ke dalam neraka nggak panas, ya. Besok kalau kita memang sudah makrifat pada Allah, dimasukkan dalam neraka, biar. Tapi Allah tidak menjadikan api menjadi panas. Satu, jangan sampai kita pulang untuk meninggalkan dunia ini tidak tahu Allah. Karena siksa di alam kubur sampai alam akhirat nggak selesai-selesai gara-gara sak seretan tok kedisian mati karo pangeran. Oleh roh pangeran ya apa nggak ngaji tauhid. King gedhe Pak kula ngaji soalnya engko yo apa isane sampean ngerti, Pak. Ini tak buanterno cek glipok itu kok kene. Nggih. Nanti jangan jenengan boleh bertanya enggak apa-apa. Tapi bertanyanya murni nggih, enggak boleh titipan dari ulama sana nggih. Enggak boleh. Sampeyan dititipi, "Bu takono ngene." Jajahan Gus Umar jawabnya apa? Ojo gelem, Ben. Gak manfaat. Ojo gelem. Takono dhewe nang wonge. Kalau memang jantan ngono dia. Sampeyan ojo gelem dititipi wong takono Gus Umar kene. Sampeyan ceken ojo gelem, Ben. Nek wingi-wingi sampeyan duwe niat elek durung ono keterangan teko kula, enggak apa-apa. Tapi sekarang ada seperti itu, jangan main-main dengan ucapan seperti ini. Ojo sampai ngecek ngaji kula. Jangan kan dicek, masih wong cak bacek nginteli, aku gak wedi. Ya, temen nggih konsekuen nggih. Masuk YouTube, nek ngomong kula gak bener, gak wani mlebu YouTube. Silakan nanti dibuka, Pak. Yang punya WiFi jangan disia-siakan. Ketik Gus Umar Jenar, tapi buka YouTube. Nanti untuk melengkapi, karena saya datang ke sini 8 hari. Ya kok setengah bulan pisan. 8 hari ya dia. Enggak apa-apa, saya fokuskan. Tapi memang jangan rundingan di ruang ini. Besok bagaimana? Hadir. Diusahakan hadir. 8 dino pisan ku suwe lho nggih. Nggih. Oleh karena itu barangkali nanti rundingan silakan yang nomor HP-nya belum masuk ke dalam grup Jamaah Tauhid Indonesia supaya dimasukkan, tapi jangan memasukkan itu jangan hanya cuma mencari apa rahasianya dalam grup. Grup tidak ada rahasia. Grup itu fair-fairan, nggak ada rahasia. Tapi kalau jenengan adanya seperti ini ya nggak bener jenengan. Kalau saya melaknati ya nggak bisa manfaat jenengan. Saya izinin jenengan supaya menjadi orang yang baik dia. Iki ngajine wong apik-apik tok iki. Sampeyan gendina munafik nek. Kenapa? Kami takbir Allahu Akbar tidak tahu besarnya Allah. Munafik 1. Yang kedua, ini wajah tu wajah lilati gak rodat. Munafik 2. Pokok munafiknya sebanyak 9. Munafik jenengan itu minimal 7, maksimal 9. Makanya saya bimbing di sini supaya enggak terus-terusan munafik. Umure wis sakmene dilungkas padha mati kabeh iki ya. Ya juga belum tentu untuk 1 bulan yang akan datang saya masih hidup juga belum tentu. Karena hidup dan mati milik siapa? Allah. Makanya saya nggak takut mati. Bukan manusia yang punya hak mati, tapi Allah sendiri. Makanya saya merajalela ke sana kemari. Yang mendampingi saya adalah Allah. Kau ngerti ya? Harus konsekuen ngajinya. Makanya jenengan di sini kalau memang pengen ngajinya itu sempurna ya ngaji di sini juga, di YouTube juga. Karena saya di sini nggak kerap kali, malah sangat jarang sekali. Ini ranking 1 ngaji yang paling arangku ruang 13 cabang 13 ruang 6.
Tapi jangan dimasukkan orang lain loh, grup niku. Gak boleh grupnya dimasukkan dengan kabupaten lain, gak boleh. Orangnya harus benar-benar tulus ikhlas dalam grup ini. Pintu masuknya saya, Pak. Gak boleh yang lain. Enak ngomongnya tegas dia. Saya sendiri pintu masuknya. Adapun saya membentuk admin berikut 1, 2, 3, 4, dan 5, ya terserah saya. Yang penting pintu masuknya saya. Adapun jaringan saya kasih mandat dan urusan secara syariat ya benar ya rundingan. Berikutnya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah menjaga, yaitu menjaga pintu surga. Tidak akan kita semuanya akan masuk surga. Kalau tidak ada 5. 1, harus tahu yang punya surga. 2, harus tahu alamatnya atau tempatnya surga. Yang ketiga, jenengan nek syahadat harus tahu kepada yang disahadati. Orang beriman harus tahu, harus jumpa kepada Allah di dunia ini. Dan kemudian ihsan itu sembahyang, harus tahu kepada yang disembah. Kalau 5 ini jenengan nggak ada, tidak akan masuk surga jenengan. Bukan saya yang menentukan, bukan saya. Itu adalah hukum akal. Hukum akal itu sumbernya dari tauhid, dan tauhid itu intisari dari Al-Quran. Makanya saya duduk di tengah mendampingi Al-Quran. Barangkali ada orang ceramah terus Al-Qurannya melenceng, saya yang bertanggung jawab, saya kejar orangnya. Orang mana itu? Saya kejar. Makanya orang masuk YouTube, orang masuk grup sini nggak boleh kalau nggak store KTP. Rencana saya, kalau kamu macam-macam tak parani nang omamu. KTP harus dimasukkan, Mbak. Nggak boleh masuk grup nggak ada KTP-nya. Kalau nggak ada KTP-nya, jangan nggak boleh ikut ujian makrifat. Saya harus tegas. Dan saya harus konsekuen. Makanya saya ini ketat, Pak. Di kampung saya ketati semuanya. Nggak peduli kok kampungnya buang itu. Pokoknya saya harus benar. Malaikat Ridwan ternyata tidak akan bisa mengizinkan jenengan masuk ke situ kalau tidak punya 5. Yang kedua, tidak akan mengizinkan kalau jenengan nggak punya grup. Ini grup muwahhidin. Jenengan nggak grup muwahhidin ditolak jenengan. Ini grup syariat ini. Saya ngaji tahu ke grupnya WA. Nah, untuk grup yang hakiki, ya grupnya masuk ke dalam zat. Kalau jenengan nggak ikut kepada grupnya orang yang makrifat, mau apa kita? Orang makrifat itu roh, pangeran kena dirui. Tapi dirui ke mata hati. Kalau mata hati melihat, maka nerobos ke mata kepala. Kalau mata kepala melihat, belum tentu mata hati melihat. Kalau mata hati melihat kepada zat Allah, yang Allah tidak ada baunya, yang Allah tidak ada bentuknya, yang Allah tidak ada potongannya, yang Allah tidak ada wajahnya. Tidak akan nyambung kalau kita nggak ngaji tauhid seperti ini. Itu ada malaikat itu, Pak. Jadi dengan 1, 5 harus punya. Tadi saya urut. Harus izin atau jumpa kepada yang punya surga. Yang kedua adalah jenengan harus tahu tempatnya. Ayo saya tanya para ulama, Yai, di mana tempatnya surga? Saya tunggu jawabannya. Nggak akan bisa menjawab. Karena belum punya Tuhan. Kalau saya seperti ini, anak buah saya 1.500 orang yang sudah makrifat, saya sebarkan pada YouTube, saya sebarkan pada Facebook. Makanya saya Indonesia, tiap masjid ada jamaah saya. Walaupun 1. Masjid saya ada ini. Pak double malah. Saya setting, apalagi besok bulan 12 ada 150 orang yang mau ujian makrifat. Tambah suwe, tiap masjid se-Indonesia ada anak binuril makrifat. Supaya bisa ngawasi khotib ngomong gaib sapa jenenge. Gitu. Oke. Anak buah saya kan sudah makrifat 1.500. Ini selain Abah Irfan dong ya. Abah Irfan kan guru saya. Itu murid sendiri malah entah kalau seperti itu Abah Irfan nggak sampai 1.500 mungkin. Karena kedahuluan meninggal dunia, ajarnya kan nggak dari mudanya enggak. Seperti saya nih, saya ngajarnya cuma 2001. Sekarang sudah 24 tahun ya, cuma 1.500 itu cok dikit loh, Mbak. 24 tahun duwe marifat mek 1.500 mek tewiki temen.
Dan ternyata itu tadi adalah jenengan harus beriman. Beriman itu di sini jumpa dengan Allah. Kalau nggak berjumpa berarti kufur. Kalau berjumpa adalah iman. Kemudian kalau baca syahadat, syahadatnya menghadap ke timur seperti ini, mata kepalanya harus melihat kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mata kepala harus melihat. Dan memang Allah bisa dilihat. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melihatnya juga kepada zat. Karena Nabi Muhammad sekarang secara hakikat bukan di Madinatul Munawwaroh, tapi di dalam zat Allah. Oleh karena itu menyaksikan kepada Allah, melihatnya kepada Allah, menyaksikan Nabi Muhammad, melihatnya juga kepada zat Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad di dalam zat. Saya menerangkan seperti ini didengar oleh Allah. Makanya saya kayak gak takut karena ucapan saya benar. Jangan sampai ceroboh di dalam agama Islam. Allah di sini, Pak, dibilang di sana. Ayat berapa ngomong seperti itu? Udah mampus kabeh konangan ngaji tauhid. Ya mereka aibnya kelihatan semuanya. Tolong jamaah saling membantu pengurus ya, supaya di sini besok jamaah itu guyub. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya merasa alhamdulillah jamaah saya anggap sudah banyak. Sugih rasanya. Jamaah sekian banyak. Itu malaikat Ridwan. Termasuk 5 tadi harus punya iman, Islam, ihsan. Ihsan itu sembahyang berhadapan kepada yang disembah. Sebelum disembah, jangan harus menyiapkan yang disembah. Sebelum minum, minumannya disiapkan dulu, baru minum. Nyembah juga gitu. Sebelum nyembah, siapkan datnya Allah dulu, baru takbiratul ikram. Tata keramanya orang nyembah kepada Allah. Jadi siapa tadi kalau nyembah lihat apa? Saya nyembah adalah apa? Kalau saya alhamdulillah memang sudah marifat tahun 86 memang dari Aberban itu. Ya jelas saya nyembah Allah, Pak. Syaratnya kalau nyembah Allah harus melihat Allah. Nggak boleh melihat ini. Kalau saya nyembah Allah, melihat Allah itu namanya nyembah Allah. Kalau jenengan melihat kambal berarti nyembah kambal. Kalau jenengan melihat sajadah karena jenengan nyembah sajadah sendiri, berarti nyembah sajadah. Kalau sampai di depan sendiri melihat dinding, berarti nyembah dinding, nyembah bangunan. Kalau kita di baris kedua, ketiga, dan keempat, maka kita melihat punggung, maka nyembah punggung. Kalau kita melamun sembahyang di Pasuruan, terus kemudian kita melihat masjid di bawah tanah, Tuban sana, berarti sampai melihat Tuban sana nyembahnya. Kok isok banter Pasuruan tutup Tuban? Hebat teman jamaah Pasuruan. Apa bendinane ya sampean ngono? Oh jadi gak ngaku apa? Memalukan. Nah, jadi keterangan yang jelas jamaah YouTube dengarkan saya bicara. Saya di Pasuruan sekarang. Kalau nyembah kepada Allah, melihatnya kepada Allah, itu baru nyembah Allah. Tergantung. Kalau kita nyembah melihat sajadah, berarti nyembah sajadah. Kalau melihat kambal, berarti nyembah kambal. Kalau melihat punggung, berarti nyembah punggung. Kalau melihat dinding, berarti nyembah dinding. Kalau melamun, berarti nyembah lamunan. Pertanyaannya, sampean tiap hari melihat apa? Itu jawabannya. Konangan kabeh dorong ya rong pertemuan tok ambek wingi ya. Dorong mari pisan. Ayo sampean terus ngaji, cek gak koyo ngono. Bendino saja ada disembah. Kalau ulama memberi pejangan, nak, kon nek sembahyang kepin khusuk, delok pucuke sajadah nah. Pucuke maneh oleh bongkote gak oleh didelok kok. Ono bongkote sajadah. Aku ngelama itu, makanya kalau gak gelem dadi ulama, mergo ngomongnya ngelama. Kalau ulama sudah tahu Tuhan, namanya bukan ulama, tapi adalah hukama. Kalau hukama sudah tahu kepada Tuhannya, kalau ulama belum. Cuma siar tok, marilah kita bersama-sama nyembah Allah, jangan sampai syirik. Ngono tok, tapi gak ngaji tauhid. Ya syirik. Orang syaratnya orang tidak syirik, itu harus ngaji tauhid. Kalau nggak ngaji tauhid pasti syirik, walaupun dia nggak ngaku sebagai musyrikin. Seperti itu bahaya, Pak. Umur jenengan sudah sekian, kepala 5 ini. Kalau saya kepala 6, ini mano tersirat.
Makna tersirat cuma. Makna tersurat ya kepala satu. Makna tersurat itu kepalanya kita itu satu, makna tersirat kepala kita itu kepala 6. Gak berarti dasi ngepang 6 yoga. Makna tersirat dengan tersurat. Untuk keterangan malaikat Ridwan tentang 5 tersebut selesai dan grupnya 1. Sampai kalau nggak punya grup wong sing tauhid tok tidak akan baca masuk surga. Karena kalau nggak ada grupnya orang bertauhid, jenengan hukumnya syirik. Walaupun tiap hari ke sini, tiap waktu ke sini. Tapi hukumnya adalah syirik karena pandangan mata dan pandangan hati melihat kepada kambal yang warnanya hijau ini. Allah tidak ada warnanya, ngapain kita melihat kepada warna hijau? Allah nggak bisa dicat, Allah nggak bisa dipilok, Allah nggak ada potongannya. Disenggol gak kroso. Jero. Halaman 1 jero nih kok ini. Apa mana halaman 2, 3, 4. Tapi kurang khawatir sampean apa jenenge kelagepen. Kali seluruh bro niki lho nggih. Wis kapan maneh sampean nek ngajak nang ngene. Umur yame nek cek dosa tok. Nek besok mulai seusai saya besok walaupun jarang sampean sembahyang taubat, minta maaf kepada Allah, kakean dosa sampean. Balak-balik langgar melumpukno dosa. Dosane mata, dosane kuping, dosane cangkem, dosane tangan, dosane sikil. Kalau kandhane, ya alhamdulillah sampean ojo merasa orang yang negatif, malah alhamdulillah aku diberitahu sama Gus Umar secara syariat. Menane kan kayak rono dolalam ba'idah. Sampai nanti gak ketok Allah, meneh urip go akhirat kan motone. Quran wis ngomong, surat At-Tauha. Waman arada an dzikri fa innahu lahu ma'isatan dongka. Wa nafsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sapa sing gak ngreken peringatan sing tak tetepna nang para ulama, para hukama, fa innalahu ma'isatan dongka, urip go donya dipersulit oleh Allah. Wa yaumal qiyamati apa? Dina kiamat tak tumsa dalam keadaan buta. Akma dalam keadaan buta. Sapa sing go donya gak ketok nang pangerane, krana gak merhatikan ambek peringatan sing dititipkan oleh Allah kepada para hukama, hidup di dunia serba kesulitan, hidup di akhirat tidak ada matanya. Artinya ada tapi buta. Ya padha ae kan motone. Ya, itu Quran, Mbak. Makanya orang-orang mengatakan Allah gaib tadi, mana dalilmu? Ayo dalilmu bahas ini. Konangan wong sing koyo ngene, konangan kabeh dia. Wis gak usah kakean kitab ben bingung kabeh. Jadi kitab saya tahu tak bupet dari banyak 6. Ke pameran meneh apa basori nek rong cek. Kitab iso opo iki? Apa maneh gak Mas Kotar. Barangkali seperti itu. Sekarang di bawahnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kang wajib diweruhi iku akeh ana 4. Nomor 1 kitab Taurat kagungane Nabi Musa. Nomor 2 kitab Zabur kagungane Nabi Dawud. Nomor 3 kitab Injil kagungane Nabi Isa. Nomor 4 kitab Al-Quran kagungane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab niku sebanyak 104. Tapi yang wajib cuma 4. Allah itu sangat murah. 104 yang diwajibkan cuma 4 saja. Kitab Taurat menyuruhnya 2. 1 merintah ngaji syariat, yang kedua ngaji hakikat. Syariat diwakili fikih, hakikat diwakili tauhid. Sudah benar. Nomor 1 selesai. Nomor 2, kitab Zabur isinya 4. Doa, zikir, nasihat, hukum. Dengan bukti setiap ada orang kenduri waliman, pasti ditutup dengan doa. Itu pendidikan dari kitab Zabur. Yang kedua, zikir. La ilaha illallah. Kalau orang-orang yang tidak ngaji tauhid, hanya torekotan saja misalnya, maka zikirnya banyak, tapi ndelerenge gak delok Allah.
Tapi kalau didikan dari tauhid, zikir sambil melihat Allah. Makanya besok barangkali ditanya oleh orang-orang, kon ngaji kok binurul marifat, diwuruk amalan apa? Sampeyan marah, aku diwuruk zikir tapi wong gak krungu, ambek mata hati ndelok Allah. Mata se zikir ndelereng dipamerno. Sampeyan gak sak tugase zikir sing la ilaha illallah. Ane ngono lha apa diwurukno? Ya kita wurukno tapi semoco la ilaha illallah ambek ndelok Allah ya ngono. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ono pangeran sing ono iki lho ngono. Tapi gak nyaut blas. Macam halaman ini halaman 1. Iki sampai lambe jebol rasanya. Jebol kan baca. Jadi bangnya jebol tak umbene sih. Oke. Nanti ada pertanyaan, Pak. Saya ngaji tauhid boleh ditanya. Disiapkan dari rumah. Enggak apa-apa. Kalau ada orang cerewet, ada orang yang ngomongnya gak karu-karuan, silakan dihadapkan ke saya langsung aja. Orang ini sudah saya keluarkan, tidak akan kembali lagi. Jadi sinkron sampai Allah. Berikutnya adalah isi kitab yang ketiga, yang kedua tadi apa, Pak? Oh, dzikir nggih. Dzikir itu ada 3. Dzikir panjang la ilaha illallah, dzikir pendek adalah Allah, dzikir pendek besok kalau ujian. Sampean gak punya yang 3, gak mungkin sampean husnul khotimah. Saya corek 100%, sampean tidak akan husnul khotimah kalau tidak punya yang 3 ini. Dzikir la ilaha illallah biasanya kita tahlilan. Rapat-rapat Allah dzikir mantuk-mantuk. Karepe cek akeh, gak iso, nek ngantuk ya leset. Kita mboten apane ada gak ngaku. Yang ketiga, kalau kita tidak tahu ringkasan dari lafaz Allah, tidak akan husnul khotimah karena di sini ada istighna dan iftikhar. 28 sifat dan 22 sifat. Masih jauh Pak jenengan, Pak. Sampeyan teruskan ngaji tauhid supaya punya dzikir yang ketiga ini. Kalau yang dzikir yang pertama gak diwurukna ke wong iso, lha apa ngongkon-ngongkon 20.000 dzikir iku. Wong atase ndeloke gak ndelok nang Allah, dzikir tok. Dzikir ku ingat, eling, syaratnya wong eling kudu petuk. Kudu petuk. Makanya orang dzikir itu kan bahasa Arab, maknanya kan eling. Gak iso eling, nek kabane gak tahu kepethuk. Kula eling sampean, Mbak. Soalnya pun petuk kan. Walaupun gak ada jenenge tapi RU yo Bapak Ibu. Tak eling sih. Sakit. Ayo sampean. Sama kan kepethuk kula saniki. Kita kan tidak jumpa. Nanti Bapak Ibu mengingat-ingat saya, eling-eling nang kula. Pasti iso, soalnya sampeyan petuk kula kan. Awang dzikir gak iso eling nang Allah nek kapane durung petuk Allah. Kata para ulama bahwa petuk Allah ku besok gua akhirat nomor loro mati dhisik. Itu mati sing bisa nunggu mati ditutup. Terus saiki sampeyan urip tapi kudu ngaku mati. Wis penceng kabeh. Keterangane gak tau kita penceng kabeh. Makanya bebas ngaji tauhid boleh dilaporkan kata Gus Umar. Lapor nanti. Sing dilapuri makrifat. Lapor nang koramil murid kula. Lapor nang polisi makrifat. Lapor nang mudin malah double-double ngaji tauhid. Lapor nanti katanya. Kau nak dikepung sama Indonesia, pengumuman bahwa Indonesia dikepung tauhid Anda. Dikepung tauhid, Pak. Setiap masjid pasti ada orang makrifat, cuma gak ketoro sampai. Menjadi makrifat gak nek delok ambek mata kepala kan. Tapi kok kene diawasi, sapa sing khotbah nek kene diawasi ambek jamaah tauhid. Jajan ngomong apa? Sing khotbah, sing hati-hati, Pak. Gak sebarno sa Indonesia. Nek kula ngaji gak bener lak dilaknat Allah kula. Kula tak bener no, bah kula resiko bangga gak peduli. Sing penting kata-kata kula bener. Kula gak dilaknat ambek Allah nggih. Dadi bang dilaknat Allah lebih baik dilaknat menungso. Apa-apa. Silakan saya dicemoohkan, tapi nang Allah yang penting aku dibenarkan oleh Allah. Begitu. Kemudian isi kitab yang ketiga adalah nasihat. Nasihat itu para khotib loh. Al-amru bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, itu nasihat. Atau nasihat itu nih. Orang-orang kan ada pengajian rutin, pengajian umum misalnya. Itu nasihat itu. Itu adalah kitab Jabur, Pak. Adanya pengajian-pengajian di umum, Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Muharram. Itu kitab Jabur namanya.
Kitab Jabur, dari pendidikan kitab Jabur. Kemudian yang ketiga adalah hukum. Hukum itu ada tiga, hukum adat, hukum syara, hukum akal. Kalau hukum adat ya seperti ini. Bulan mulut pakai buruan kan, nah itu adat. Adatnya wong mari mangan buat wareg kan, nah itu adat. Adatnya wong sekolah lah pinter sih, adat. Adat kadang-kadang cocok, kadang-kadang gak cocok. Kadang-kadang anak sekolah ya gak pinter-pinter. Sampeyan gak oleh ngaji tauhid pinter, ngerti. Mereka ngerti pasti pinter, nek pinter durung karuan, ngerti. Yang hukum yang kedua adalah hukum syariat, termasuk wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kemudian hukum akal adalah otak dingajikan tauhid supaya punya akal. Berarti kalau jenengan gak ikut ngaji ini sehingga tidak tahu kepada Tuhannya, maka keputusannya tidak punya akal. Nggih Pak, ngaji jero iki. Ya sampean yo lagu pentetek aja nyalano, jane sampean gelem seloro be. Ane sampean gelem seloro gak gelem lagepen yo, wis opo kajene. Jelas ae, nek sampean kepengin ngaji enteng yo gak usah ngaji tauhid. Walaupun saya nggak tergila-gila ngaji di Pasuruan, Mbak. Kalau jamaah sini mau melanjutkan ngaji, saya layani jenengan. Walaupun hujan saya datang. Tapi kalau di sana misalnya banjir, saya nggak bisa datang, ya berhenti di sana, nggak bisa. Saya nggak tahu kondisi sini kalau hujan lebat. Nggak tahu kabar-kabarnya banjir sebelah mana, saya nggak tahu. Kan? Itu adalah yang kitab yang isinya berarti doa, dzikir, nasihat, hukum. Jangan saya ngajikan tauhid supaya punya akal. Dan sekarang ini kalau jangan belum pernah makrifat, belum pernah tahu kepada Tuhan yang sebenarnya itu siapa, maka hukumnya jangan nggak punya akal. Itu adalah kitab Jabur, nggak main-main. Kitab Jabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil juga perintahnya satu, melaksanakan kebaikan dan menjauhi kebatilan, kejelekan. Sehingga diterapkan oleh para khotib. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, itu perpaduan antara Taurat, Zabur, Injil. Taurat isinya dua, ngaji syariat dengan ngaji tauhid, hakikat. Kemudian Zabur isinya 4, doa, dzikir, nasihat, hukum. Yang Injil ada 1, berarti 2 tambah 4 berarti 6. 2 tambah 4 berarti 6, ditambah 1 berarti isinya berapa? 7. Berarti sampai di dalam Al-Quran harus punya ilmu 7. Karena Al-Quran mengandung 7 ilmu. Makanya kalau sembahyang harus membawa 7. Bawa 7. 1 syariat, 2 torekot, 3 hakikat, 4 marifat, 5 adalah ilmu yakin, 6 adalah hakul yakin, dan 7 adalah ainul yakin. Pendidikan tauhid, jangan rupa-rupanya nggak pernah diburu ingono. Setelah nggak tahu, ngaji ini ganjaran tok. Yang gese, wah apa nih? Mulai sembahyang, kok beli apa dia? Ganjaran nih. Apa mana sembahyang jamaah? Ganjaran nih. Ya podo ambek nyembah ganjaran. Oh no, ganjaran itu nggak ada. Yang ada itu yang ganjar. Ganjaran ini gak ono lah, apa sampeyan doleki? Dolek ono sing wujud, dolek ono sing ono. Pengumuman bahwa ganjaran tidak ada. Apa kok balik-balik ngomong ganjaran? Kecelik peno. Yang bener iku dolek ono sing ganjar. Kayak ini sembayangnya diterima. Dolek ono sing nrimo sapa? Nyiapno napa-napa kok iki wae sampeyan nyiapno rene tak terima. Berarti sampeyan seberapa kula kan? Terus yang terima. Sampeyan nyugi sapa? Nyugi Go Sumar. Sampeyan kudu ro kula kan? Mosok ngaji ini gak masuk akal. Masuk akal, Pak. Ayo siapa sini kena, Bang? Nyajak, sampean. Coba, Bapak nih ya. Enggak apa-apa. Sampean nah. Sampean semerap Go Sumar, Pak. Oh, ngono. Kepengin keterima kudu terus terima. Saya kalau terima bukti nih kula ombe. Kepengin keterima. Lah sampean kepengin diterima, harus diterima. Berarti amal sampean yamono yamene gak ono sing nrimo. Ditampel ambek setan. Berarti yamono yamene gak diopo-opo ben. Padahal nek ngene maru ono gak teko rek getun aku ngono. Enak ngene CR. Pun nak semerap Bapak. Amal sampean gak keterima sampean. Oh gak harus nrimo.
Umpamane kula muruk mriki, sampean gak ro kula. Lah sampean sakniki ro kula ta mboten? Nah, iku bener ngaji sing bener. Masa sampean duwe guru tau ke karo gurune? Ya, anek sampean go kene ada pada nambah kula sampean gak ro kula. Iku sampean iki jamaah model apa? Kudu ro kan? Ya ngono. Berarti wong duwe pangeran kudu ro pangerane kan? Nah, ngono. Kan duwe pangeran gak ro pangerane. Oh, harus tidak jaran. Tidak apa? Tidak tahun misalnya enggak. Bisa sampean getun gak masalah. Yang penting yang mana yamene sampean gak ono sing nrimo. Ana sing nrimo sampean. Sapa sing nrimo? Allah. Allah ndi? Wong kabeh ana jeneng ana sing duwe jeneng. Emik jeneng, sing duwe jeneng iki. Bener ta mboten? Nggih. Kacamata jeneng, endi sing duwe jeneng iki? Background jeneng, endi background iki? Tembok jeneng, endi temboke iku? Allah jeneng, endi Allah. Berarti durung duwe pangeran. Wah. Terus ora mboten sampe rundingan ambek Bapak Sori. Pun Bah, kula gak kuat ngaji ngono, Bah. Gak kuat suwune mah dideleae. Oleh nyuwun rong sak balik. Kakan pari wae. Ayo sampean dalami kok mangko ambek keterangan kula sampean rekam mbok sak kuno, sampean dodono kiai kono. Sanggup Pak untuk menghadapi masalah. Saya sanggup menghadapi masalah. Tentang tauhid dan Allah bisa dilihat bahwa Allah di dalam masjid Kalijogo, Sunan Kalijogo. Syariatnya, hakikatnya masjid Sunan Kalijogo di dalam zat. Karena masjid lebih kecil dibanding dengan zat. Ares lebih kecil dibanding dengan zat. Oleh karena itu nggak boleh Allah diareskan. Karena Allah itu kecil. Mosok gede manggon kok cilik. Sing cilik manggon kok gede. Insya Allah besok kalau ada Isra Mi'raj saya terangkan demikian rupa. Gak kaya Isra Mi'raj wong-wong itu. Isra Mi'raj ngoroi wong tok. Urunane 150.000-an. Salone gede. Undangane akeh. Ya iku mang ngundang wong goroi tok. Umure yang mene digoroi tok. Sampe digoroi Bang ya. Agar digoroi ya balik-balik nang maulud Nabi, Isra Mi'raj, Muharram. Ambuh kubroan bareng, kubroan yang ngono. Kiyaine dipesen, kok nyoblos iki. Pengajian model apa meniku? Wong kubroan kok ditutupi kon nyoblos iki, ku model apa? Terus neni kabeh. Ulama-ulama sing pangkat-pangkat tak terobos liwat WA, liwat Messenger. Apa? Ya iku njojono, ora ana muridmu cesok ngaji. Sing gak iso wudu ora ana. Sing gak ro pangeran tauhidno. Acak ngurusi pilkada. Yai model apa? Santap kabeh. Bona niku Al-Qur'an berarti sine 7 nggih. Sampeyan sembayange kudu nggawa ilmu 7. Pun seberapa iki mangkon lali ben. Syariat, tarekat, hakikat, marifat, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Sampe nek sembayang gak nggawa 7 sepurane ae. Wa mal hayatud dunya urip model kaya ngono illa laibun dulinan ben. Walahun petingkrangan lelahan entek-entekno waktu. Nggih, kan manane ben. Urip sembayang nggawa ilmu kurang teko 7 ya gak ngarep keterima. Iki ngaji tauhid, Pak, ya jelas ya keterangane ya kok nang ngene. Oh, korek ngaji kok Sunan Kalijogo, kok gak padha ambek kiai kono. Ya sampean sing salah. Oh ngaji tauhid dipadano syariat. Ya sampean sing salah. Jadi bener yo ngene iki, nek gak seje mosok tauhid jenenge. Wong kabeh-kabeh ngomong Allah go akhirat. Lah kula saiki ngomong Allah go jero masjid e. Ada ta mboten? Iku syariat. Hakikate masjid Sunan Kalijogo go jero zat. Soalnya dadi Allah gede, gak kena diukur, jembar gak kena dimeteri, gede gak kena ditimbang. Oh no, dadi Allah kok jelas, leduk liwat, besok nemplek, loh kurang apa sampai. Orang pertemuannya jelas sih kayak gini. Tapi jaluk biar subuh kan. Dilungkai buyar iki 2 jam.
Tak kerasa sampean longgo mek ngentut. Apa sih gak iso? Wong kene sama tanggung kope. Lan iki ndoko ngapa basori iki kepingin masyarakat iku ngerti nang pangeran. Sembayange cek temen cek padha ambek nilaine masjid. Bandane akeh Pak masjid iki, Pak. Aja digone gorot tok ae. Jeding kowe biaya wis ketok. Jadi jeding cek lho ketok. Kula gawe kamar cilik entek 5 juta, apa meneh jeding. Ngono digawe gorot tok ae, Cok. Iki ana khutbah kok kene. Iki mimbare ya. Nggih, Bapak, ini masyarakatnya sederhana lah. Hah? Nggih, tapi kula bina ini jamaah tauhid sing dadi khotib nggih insyaallah ngomongnya bener. Tapi sing tak kuwatirno iku jangan-jangan ngomong Allah dikai ghaib maha. Wong ngarepe dikai ya pisan. Boleh jadi ya maha ghaib. Ya, pasane maha iku lak paling to. Dikai ngarepe dikai iya. Asih sepeda motor jebop gede iku paling. Ande. Wana niku wau para jamaah terus saniki para rasul mboten usah kula terangake wis. Mergo niku mek cerita tok, nggih ya. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lho. Wis kula anggap mek cerita tok, gak apa-apa. Boleh sampean ngajine kan sangat jarang iki tak selek ya. Terus saniki ngandhape monggo kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan Nabi lan Rasul. Nomor 1, Nabi nrimo wahyu kanggo awake dhewe. Ora wajib disampaiake marang umat. Nomor 2, Rasul nrimo wahyu kanggo awake dhewe. Uga wajib disampaiake marang umat. Nomor 3, Nabi ora mesti dadi rasul. Rasul mesti dadi nabi. Macam ini kalau usah nolehake nggih. Usah nolehake nggih ya. Sing kira-kira rada enteng wis kula tinggal titik gak apa-apa wis. Yang penting kula ratani kabeh ngono nggih. Perbedaan sakniki. Nabi ambek rasul gak padha. Kalau 25 Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu bukan nabi, melainkan adalah rasul. Jadi Nabi Adam bukan nabi, sampai Nabi Muhammad bukan nabi, tapi adalah rasul. Setiap rasul pasti menyampaikan tauhid. Gak ada ketinggalan satu rasul pun tidak menyampaikan tauhid, tidak ada. Karena nek nabi nrimo wahyu kanggo awake dhewe gak usah disampe-sampekno nang wong. Saiki diturun sampai ulama ngaji tauhid gak oleh dikejar ke umum. Memang mereka bukan keturunan rasul, mereka adalah keturunan nabi. Nyingitno. Aja sampai tauhid diwurukno wong akeh rasul. Nek rasul gak, nek nabi ngono. Makanya saat ini anake nabi ku ulama. Nek anake rasul iku hukama. Hukama nyebarno tauhid kabeh termasuk Sunan Bonang. Terus Sunan Kudus, terus Sunan Kalijogo. Bertauhid semuanya. Tapi nek keturunane para rasul menjadi hukama. Makanya kalau ulama sudah tahu Allah berubah nama, bukan ulama tapi adalah rasul. Hukama. Hukama itu anak keturunan dari rasul. Kalau ulama itu anak keturunan dari nabi. Bedanya nabi dan rasul, kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau rasul disampaikan kepada umat. Ya kaya kula nyampe nang sampean ado-ado teko kriyan nang Pasuruan iki. Ya, semerapa. Ane gak disampaikan kate sapa maneh kono-kono ngaji syariat to. Ane syariat ku ape terus akeh kate ndi? Padha mek sampean, syariat iku kelambi. Ane sampe tuku kelambi kan sing gawe apa sing? Mosok sampean tene klambine tok, syariat tok, awake gak ono. Nah, rene ya loro, klambine ambek awake, klambiku syariat, awake ku padha ambek hakikat. Ya bener kabeh.
Ada apa-apa silakan lapor ke sini, Pak. Saya tidak peduli. Pokok orang Indonesia, ada apa-apa bahayanya ngaji tauhid, sampaikan ke saya. Apabila barangkali sana ada desas-desus, ada orang ngerasani ngaji tauhid, kasihkan WA saya 085 730 104 965. Berikan kepada orangnya. Biar ngomong ke saya sendiri. Itu adalah alhamdulillah saya dikasih pita suara agak kuat. Walaupun nggak pakai ini jelas, Pak. Tapi berhubung ini ada ya nggak apa-apa lah pokoknya. Makanya saya senang agak jauh gini karena suara saya itu sangat keras. Makanya agak jauh dikit aja seperti ini. Khotbah nggak pakai apa listriknya mati, saya khotbah di belakang sana dengar kok. Dengar karena pita suara yang saya miliki kebetulan kebetulan kuat. Walaupun bicara 4 jam saya sanggup. Nggak sampai serak. Saya ngaji sampai mendapat 4 juz. Biasa saya, Pak. Tiap hari itu ngaji minimal ya 1 juz lah. Paling banyak itu 5. Rata-rata ya 2 atau 3 lah. Saya main berapa tiap hari? Ya jadi ngomong. Oh, jadi uripe nyambut gawe tos. Itu pertanyaan jo keterlaluan ya apa sih gak nyambut gawe duwe akeh katakan ngono to sampean. Ya jo keterlaluan teman. Ya nomor 2 adalah Rasul menerima wahyu kanggo awake dhewe, Rasul nerima wahyu kanggo awake dhewe uga disampaiake marang umat. Kalau Nabi nerima wahyu kanggo awake dhewe ora wajib disampaiake marang umat. Kalau Rasul nerima wahyu untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umat. Sedangkan nomor 3, Nabi ora mesti dadi Rasul, Rasul mesti dadi Nabi. Berarti yang lebih luas mana, Pak? Ya Rasul. Nek Rasul pasti Nabi, nek Nabi durung karuan Rasul. Nabi Ujair itu Nabi. Tapi Nabi Ujair duduk Rasul. Makanya barangkali ada ngomong, Haji Tauhid gak dikejar ke umum. Memang dia bukan keturunan Rasul, tapi adalah keturunan Nabi. Masih menyembunyikan. Makanya ulama rata-rata menyembunyikan Tauhid. Nah iso aja Tauhid kok. Ya gak konangan aibku. Tak kejar bisa. Ya rono ngaji Tauhid dipendem tak bongkari sampai. Oh pemendem kebenaran ini Mang. Tak bongkar berarti ngaji Tauhid itu bongkar, Pak. So pemendem kebenaran ini Mang. Oh, no. Silakan sambil dimanfaatkan, Pak. Gak usah nunggu saya nerangkan dulu. Apa sekarang masih ada istirahat ya barangkali? Hah? Silakan Bapak, Ibu bertanya. Tapi nanti saya lanjutkan. Belum waktunya pulang dia. Jam 9. 9 berarti 1 jam 3/4. Oke, saya mulai jam 7 jam apa? 7:04 ya. Nah, sekarang jam 9. Berarti sudah 1 jam 3/4. Hak kerosong dia. Walah, ketekan mana kapan ya? Oke. Tolong grupnya dijaga nggih. Dijaga grupnya. Jangan sampai kemasukan orang kabupaten luar. Orang Sidoarjo nggak boleh masuk ruang 6. Saya tolak. Kamu bukan ruang 6. Sidoarjo sendiri aja. Ini ruang 6 khusus, Pak. Termasuk kecamatan sini, kecamatan apa saja boleh. Yang penting satu kabupaten. Kalau ada orang lain satu kabupaten, tapi dia nggak seide dengan tauhid, ya nggak boleh masuk. Apa? Oh Malang. Malang nggak boleh masuk, Pak. Nggak boleh masuk untuk aturannya. Tapi kan ikut Pasuruan. Ikut Pasuruan. Malang itu kabupaten kan? Kabupaten Malang itu. Kalau Pasuruan kan kabupaten. Harusnya yang Malang dikeluarkan, nggak usah ke sini. Tapi bila mana untuk mengikuti sana juga di sini izin nggak apa-apa. Tapi di sana jangan ditinggalkan. Yang saya maksud itu di sana ditinggalkan, pindah sini nggak boleh. Makanya peraturan saya disiplin, Mbak. Disiplin nggak boleh apa jenenge amburadul nggak boleh.
Kalau ingin gabung, maka saya pilih. Kamu tetap di sana nggak apa-apa. Ya, gabung di sini nggak apa-apa. Tapi jangan sampai gabung di sini lalu menjadi ulat jadi ular kok kayaknya barangkali loh kayak itu loh gak mencurigai seperti itu. Maksudnya itu Kabupaten Sidoarjo nggak boleh masuk ke Pasuruan. Pasuruan nggak boleh masuk Sidoarjo. Karena ruangnya sendiri. Ya sampai kok sampai anak sampai kelas loro. Kalau ada melebu kelas 6. Kan sama ya. Nah, induk saya adalah Jamaah Tauhid Indonesia. Siapa yang KTP-nya tidak masuk ke induk Jamaah Tauhid Indonesia, nggak saya khatamkan sampai kapanpun. Saya nggak senang amburadul seperti itu. Makanya di antara para ulama yang aturannya ketat adalah saya. Saya nggak peduli di kabupaten mana. Saya ngomong hijau ya hijau, apa ya apa. Dia kan Bapak Ibu bertanya, monggo. Ini buku ada berapa? Nggak kuat ngaji, monggo. Ya, nggak kuat ngaji. Cuma kalau nggak bertanya, nggak apa-apa. Tapi kan ini sudah perbedaan Nabi dan Rasul kan. Kira-kira ada bertanya nggak? Atau karena istirahat nggak apa-apa, di 6 dulu. Nggak apa-apa. Ini sudah 1 jam 3/4 Pak. Saya ngaji jam 7/4 jadi. Datangnya jam 7-an kurang lebih. Oleh karena itu kalau musim masih kemarau gini saya juga nggak khawatir. Kalau musim hujan jangan-jangan saya pulang nggak bisa. Karena ada genangan air di sana, saya nggak tahu. Karena kan kalau hujan biasanya kan setelah asar sampai malam kan. Jadi kalau saya sedang ngaji di sini nggak bisa pulang. Barangkali. Ada pertanyaan? Monggo. Masih saya lanjutkan lagi nih. Masih jam 9. Kalau tidak ada, ya saya lanjutkan aja. Oke. Perbedaan dan Rasul sudah nggih. Ya, nomor 1 nggak nyampaikan. Nomor 2 Rasul menyampaikan di samping untuk menyampaikan umat. Kemudian yang ketiga, Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Bawahnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan Nabi lan Rasul. Nomor 1, Nabi nrimo wahyu. Rasul uga nrimo wahyu. Nomor 2, Nabi sangka wong lanang. Rasul uga sangka wong lanang. Sudah pelajaran kita sampai di situ karena sekitar 2 jaman nanti. Saya terangkan. Persamaan itu apa sih? Persamaan itu apa? Ya podoe, sepadan. Nomor 1, persamaan Nabi dan Rasul itu apa? Karena tadi kan perbedaan. Sekarang ada persamaannya apa? Persamaannya 1, Nabi menerima wahyu, Rasul juga menerima wahyu. Sama kan? Nabi menerima wahyu walaupun untuk dirinya sendiri, Rasul menerima wahyu dan juga disampaikan kepada umat. Tapi kedua-duanya kan terima, coba. Nah, yaitu namanya persamaan. Wahyu itu ya Quran itu, Pak. Quran 30 juz ya sapa sing gak ero nang ngono ya akeh. Iya, tapi kita harus tahu yang punya Quran. Misalnya ini Quran, gitu. Ya memang harus tahu yang punya dong. Harus punya itu punya. Kalau ini syariatnya yang punya kan saya. Nah, untuk syariat kan untuk hakikat. Kalau ini dirampas oleh Allah, milik siapa? Ya milik Allah. Syariatnya milik saya ini. Itu milik jenengan kan? Syariat. Hakikatnya itu milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Banyak orang mengatakan semua ini milik Allah, tapi ngomong tok. Allah yang mana? Nggak tahu. Nah, berarti belum punya Tuhan. Sadar ya, durung duwe pangeran ya. Allah yang mono yamene durung duwe pangeran. Tak keder kabeh, ya gak ngoroi tok. Kulo gak gelem, Mbak. Gak gelem zaman celuk ulama gak. Kulo atuk wong biasa ya. Malah nek kok omah kulo pura-pura dadi wong goblok. Dadi wong bodoh nih. Gak banyak komentar saya di kampung. Gak seneng. Sifat saya seperti Ashabul Kahfi. Singitan dulu. Gak tapi seneng gembul wong. Tapi gembul apa itu? Atine gembul Allah.
Ati kebul Allah namanya hablum minallah. Awak kebul menungso jenenge hablum minannas. Orang-orang saya tipu juga. Aku kebul kamu, aku gak peduli kamu. Aku dekir kepada Allah. Melihat, walaupun gak dekir, la ilaha illallah gak apa-apa. Cukup suhud. Iki padha ambek jare wong Jawa mbok dene dekir. Kadek dekir Allah, Allah gak usah saran. Mbok dene dekir itu. Oh, ana pendidikan. Ngomong la ilaha illallah pamerno. Takono Gus Umar. Nek mari-mari pakai amalan apa? Oh, amalan dekir ke tahlilan dipamerno. Dekir ku la ilaha illallah delok Allah. Ngono, iso endelok aib tauhid. Tauhid itu benar ilmu ranking 1 bagi Allah. Makanya saya adalah pendamping Al-Quran. Siapa membaca Al-Quran gak cocok dengan visi dan misinya, langsung tak gebrak dia. Gak kurang, tak gebrak langsung. Kamu tadi ikut apa? Allah Maha Gaib, mana kitab ini? Kalau nak baca di tiap masjid, wong ngomong ngono saya rada wedi. Soalnya diawasi ambek mandor-mandor tauhid. Tiap masjid, ini gak mandor tiap masjid, tiap pasuruan ono kabeh. Wis ono kabeh gak mungkin gak ono. Sampe tak kandhani sampe sing hati-hati dadi khotib. Jadi ngoroi wong dosa, cangkeme ditampek ya ambek malaikat ini. Oh, sebenarnya akeh kon akeh kiai di demo ambek murite. Ora nyemayani petuk Allah go akhirat, ternyata murite go akhirat gak petuk Allah, melayu nang gurune. Di demo besar-besaran meneh. Ya sampeyan kok kandhani. Ya rumene peristiwa ya apa ya meneh paling parah iku wong ngomong Allah tapi gak roh Allah. Makanya di sini nomor 1, Nabi nerima wahyu, Rasul juga nerima wahyu. Untuk nomor 1 selesai. Kemudian nomor 2, Nabi sangka wong lanang, ya teko lanang kabeh ya. Rasul juga dari orang laki-laki. Rasul juga teko wong lanang. Nabi teko wong lanang, Rasul ya teko wong lanang. Padha ta mboten? Nah, ya padha iku jenenge persamaan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan hampir 2 jam. Walaupun belum nyampe 100% 2 jamnya. Saya kasih kesempatan 5 menit. Siapa bertanya, monggo Pak, enggak apa-apa. Saya lelek dedek tak ngomong kasaran aja lah, enggak apa-apa. Didengar orang YouTube, Pak. Orang YouTube itu senang kalau ada saya ngaji, lalu ada tanya jawab, senang orang-orang. Senang. Pertanyaan yang di sini dulu, yang masuk ke internet, yang bertanya-tanya, sudah masuk. Orang-orang senang laporan ke saya. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa, memang keterangan saya sudah jelas. Tapi saya loman waktu, nggak apa-apa bertanya. Ada pertanyaan monggo? Sambil ada senggang waktu 5 menit, monggo diminum dulu. Okay. Belum saya tutup loh, okay? Belum saya tutup. Dia nggak apa-apa menipu kelonggaran kula kok, Pak. Sebenarnya para ulama ya takut ditanya itu, Pak. Jangan-jangan yang tanya itu lebih ngerti daripada saya gitu. Kalau saya enggak. Malah saya suruh silakan belum ngaji, dicatat di rumah saya mau tanya apa. Dicatat monggo, Pak. Terus tanyakan di sini. Enggak apa-apa. Untuk saya ini netral kok. Kalau para ulama sampean tanya, sing takon makrifat sing ditakoni gak makrifat jawab sih. Makanya enggak kasih fasilitas pertanyaan, rata-rata enggak gelem ditanya karena dia khawatir kesekap. Ya, berarti nek jenengan enggak bertanya, benar uang keterangan saya sudah jelas ya. Ya benar enggak salah jenengan. Sudah cukup deh, hampir 2 jam, Mbak. Ya, enggak apa-apa lah. Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min alil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi
wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaban sur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.